Ini saya akan memberikan tutorial cara bikin pupuk sendiri untuk tanaman hidroponik pengganti api mix. Bisa kita bikin dengan bahan organik maupun dengan bahan anorganik. Mari kita lanjut lihat video berikut ini. Mari kita siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Untuk 1,5 liter kita membutuhkan 4 kulit cangkang telur, 4 buah pisang masak, 2 sendok gula putih atau gula pasir, 1 liter air cucian beras, 10 ml EM4 atau Lobo, 4 buah cangkang telur kita tumbuk sampai halus. Bisa menggunakan blender kalau punya. Selanjutnya pisang yang sudah masak kita iris sesuai selera kita, tipis-tipis, kulit jangan dikupas. Berikutnya kita ambil 2 sendok makan gula pasir atau gula putih. Selanjutnya kita ambil air cucian beras 1 liter saja. Yang terakhir yaitu kita kasih EM4 atau Lobo, terserah sampean. Ini fungsinya adalah berisi mikroorganisme hidup yang mengurai dari bahan-bahan tersebut sehingga bisa bagus atau bermanfaat buat tanaman kita. Jadi ini fungsinya untuk proses fermentasi. Tapi kalau kita menggunakan merek E4, saya himbau untuk yang botol kuning ya, jangan yang botol pink atau coklat lain. Selanjutnya mari kita mulai membuatnya, kita racik. Saya akan membuat 4 kali lipatnya dari formula tadi ya. Jadi semuanya bahan kita kalikan 4. Untuk gula pasirnya kita kalikan 4, jadi kira-kira 8 sendok makan gula pasir. Terus kita masukkan cangkang telur yang sudah kita lembutkan dan diadu sama air biar gampang cara mencampurnya. Selanjutnya kita kasih air cucian beras 1 liter dulu, maksudnya biar lebih mudah cara mencampurnya. Nanti yang 3 liter kita susulkan di belakangnya. Selanjutnya kita masukkan pisang irisan yang sudah kita iris, berarti 4 kali 4 16 pisang irisan karena kita bikin 4 dari yang formula tadi. Setelah itu kita masukkan semua dalam jerigen airan campuran itu. Terus yang terakhir kita kasih EM4 atau Lobo ya. Membutuhkan 40 ml, kira-kira 8 tutup botol lah kira-kira. Biar prosesnya lebih yahut, lebih sip lah kalau kita ukurannya itu sesuai. Kemudian kita tutup, tapi jangan rapat-rapat, biarkan gas yang di dalam bisa keluar juga sehingga nggak menimbulkan ledakannya. Setelah 7-10 hari kita coba cek apakah fermentasi ini berhasil atau tidak. Di sini mari kita kocok dulu biar semua bercampur. Setelah itu kita buka dan kita cium, bila baunya nggak menyengat berarti berhasil. Untuk selanjutnya saya akan memberikan tutorial cara bikin atau pengganti api mix untuk tanaman hidroponik dengan bahan pupuk anorganik. Di sini perbandingannya adalah NPK 2 sendok makan, KCl 2 sendok teh, Gandasil D 2 sendok teh.
NPK 16 berarti ada unsur 16 nitrogen, 16 fosfat, dan 16 kalsium. Untuk gandasil D adalah untuk menambah unsur mikro dalam pupuk tersebut. Ini saya sediakan 20 liter air sumur yang kita ambil. Jangan memakai air PDAM karena air PDAM sudah mengandung kaporit, nggak bagus buat pertumbuhan tanaman. Mari kita tes dulu pH airnya dengan pH meter. pH air sumur biasanya rendah sekitar 4-5, jadi basah ya. Mari kita cek dulu kira-kira berapa pH airnya, itu penting sekali. Ini di sini pH airnya adalah 4,10, basah, berarti perlu ada penambahan tinggi pH air tersebut. Biasanya kita siasati dengan menambah soda kue untuk menaikkan pH air. Ini 3-4 lah, 4 kurang pH airnya. Selanjutnya kita tes ppm-nya. Kita tes ppm-nya, ternyata ppm-nya 94, berarti kurang banyak sekali. Karena ppm itu adalah bagaimana biar media itu bisa diserap maksimal dengan dari akar tanaman. Yang dibutuhkan sekitar 1000 lebih ppm, yang standarnya segitu. Kita ambil air untuk mencampurkan pupuk ini, nanti untuk mencampurkan NPK. Yang ini nanti untuk mencampurkan KCl, dan ini untuk mencampurkan pupuk daun gandasil D. Kita ambil 2 sendok pupuk NPK 16 2 sendok, kita aduk atau kita biarkan dulu, nanti aja biarkan ya. Oke. Yang kedua kita ambil 2 sendok teh untuk KCl-nya. Ini biasanya sulit terlarutnya karena bahannya keras ya, kristal, seperti kristal itu mengental, mengkristal gitu, jadi agak lama. Harusnya yang paling baik kita tumbuk dulu baru kita larutkan ya. Terus yang ini untuk pupuk daun gandasil D. Kenapa saya pakai pupuk daun? Karena ini untuk KCl dan NPK itu unsur mikronya kurang, harus ditambah dengan unsur-unsur mikro, mineral, sehingga komplit nanti komposisinya. Semua kita aduk rata, kita larutkan selarut-larutnya. Oke, sudah larut. Kita masukkan ke dalam ember yang berisi 20 liter air sumur. Kemudian kita aduk lagi pupuk NPK 16 di sini memangnya untuk pertumbuhan tanaman, enggak membutuhkan buah, sehingga kadar kandungannya sama 16. Kalau kita untuk tanaman buah harusnya kalsiumnya lebih tinggi daripada nitrogennya ya. Ya, kita larutkan dalam 20 liter air sumur tadi. Mudah banget ini cara bikinnya, nggak mahal, murah meriah, sehingga budidaya hidroponik bisa irit
dalam pemakaian pupuk untuk tanaman hidroponik Anda. Kita larutkan KCl, kita udah terus sampai larut, betul-betul larut ya. Setelah itu kita tuangkan lagi ke ember. Jadi tiga-tiganya sudah bercampur jadi satu di ember ya, mudah banget kan. 2 sendok NPK, 2 sendok kalsium, 2 sendok ganda sil D, 222 rumusnya ya, diingat-ingat ya, 222. Udah. Nggak apa-apa, masukkan aja, masukkan. Oke, kalau sudah larut kita masukkan semua, kita campur ya, kita udah jadi satu biar bercampur jadi satu. Ini udah jadi. Kita tes pH airnya apa meningkat atau turun ya. Idealnya pH 6 sampai 6,5 ya. Ternyata pH-nya tadi 4, sekarang waduh jadi 6. Berarti netral, pH ini bagus. Berarti layak untuk kita pergunakan. pH jadi 6. Alhamdulillah. Kita tes juga ppm-nya, tadi 94, harusnya yang dibutuhkan 1000 ppm. Kita cek, waduh 1200 ppm. Berarti artinya pupuk ini bisa diserap tanaman optimal. Bagus. Tadi kita masukkan dalam tank ini sehingga bisa dijadikan nutrisi pada tanaman hidroponik Anda. Selamat mencoba sahabat-sahabatku, semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.